Jadi kalau saya mau, mahasiswanya juga harus mau. Jadi kalau saya punya niat kuat, tapi mahasiswanya nggak ada yang kuat ya, nggak nyambung nantinya kan, bertepuk sebelah tangan. Gimana nih Bapak, perasaan Bapak jadi dosen nih? Apalagi pasca pandemi gini. Jadi sebetulnya saya jadi dosen itu sejak saya kerja di PTN mulai tahun 2000, mau tahun 90. 90 itu saya sudah jadi dosen ya. Jadi kalau pagi saya kerja di PTN, kalau weekend itu saya ngajar di sekolah swasta di Bandung maupun di Jakarta. Jadi jiwa pengajar saya memang sudah dari awal, dan saya senang kalau misalnya saya bisa mengestafetkan ilmu dan pengalaman saya kepada yang lebih muda. Mungkin nanti yang lebih muda itu akan memperbaiki yang belum bisa saya kerjakan. Nah gitu. Pandemi atau nggak pandemi itu nggak masalah, karena memang dunia itu tempatnya sesuatu yang tidak sempurna. Jadi kita harus pahami di dunia ini memang kita harus struggle, dan itu yang dinilai oleh pencipta kehidupan ini. Siapa yang bisa struggle dan taat kepada pencipta, maka itulah yang the best ya. Iya benar, Jadi benar, pandemi benar. tidak pandemi itu hanya suatu another condition saja ya. Jadi Anda kuliah di Jogja, kuliah di Semarang, kuliah di Surabaya, pada hakikatnya sama sebetulnya ya. Oke. Okay? Oh ya, Bapak itu dosen apa aja sih dan di mana aja? Jadi setelah saya lulus dari UGM, saya masuk kerja di IPTN. Kemudian kalau weekend itu kadang-kadang saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Unisba Bandung, kemudian STTM Bandung, dan Universitas Maranatha Bandung. Ya. Kemudian mulai tahun 2003 saya mengundurkan diri dari PTN karena kondisi memang tidak, waktu itu ekonomi lagi down. Kemudian saya ngajar di University Putra Malaysia, kemudian juga University Malaya, kemudian saya juga ngajar di Emirates Aviation College di Dubai, dan yang terakhir adalah di King Fahd University Petroleum and Mineral di Saudi Arabia. Kemudian saya bergabung dengan ITD sekarang ini. Semua saya mengajar aerospace vehicle design. Wow, Kira-kira begitu. wow. Dengan pencapaian Bapak seperti itu, bagaimana sih Bapak caranya bisa tetap semangat gitu Bapak dengan semua pencapaian itu? Iya, tetap semangat karena memang manusia diciptakan itu ada misinya. Ya, jadi waktu, kesehatan, umur yang diberikan kepada kita itu harus kita isi sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Kita isi dengan tugas yang diberikan oleh pencipta kita kepada kita, yaitu menjadi khalifah atau menjadi pemakmur ya, memanfaatkan apa yang ada di dunia dan kehidupan ini. Jadi tugas kita tidak santai-santai, tapi kita harus kerja ya untuk beribadah hanya kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Itulah semangatnya. Jadi kita lahir ini tidak percuma ya. Ada tujuan ya. Tujuan yang mulia yaitu kita mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Baik itu sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, apapun tugas kita, kalau kita laksanakan dengan penuh dengan keseriusan, insya Allah semuanya akan bahagia di akhirnya. Ya. Ya, benar. Oh ya Bapak, di ITDA sendiri nih, Bapak itu mengampu mata kuliah apa aja sih Bapak? Jadi untuk saya sudah mengajar kira-kira 2 semester. Jadi ini semester yang kedua kalau tidak salah. Jadi saya ngajar pengantar teknik dirgantara, pengantar perancangan pesawat, aircraft struktur dan getaran. Ya. Jadi itu yang diamanatkan oleh ITDA kepada saya. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa mengestafetkan ilmu dan pengalaman saya kepada yang lebih muda. Mungkin nanti yang lebih muda akan menjadi lebih baik dari saya sendiri. Itu harapannya. Benar-benar. Kalau di Indonesia sendiri nih Bapak, mengenai perancangan. Kalau di Indonesia sendiri, perancangan pesawat itu gimana sih Bapak?
termasuk banyak kah atau biasa aja gitu? Jadi waktu zaman tahun 80 90-an ya, kita fokus terpusat pada PT IPTN ya yang dikomandoi oleh Pak Profesor Habibie ya, sehingga kita bisa membuat pesawat NC212 ya, itu kita belajar assembly. Kemudian CE235 kita belajar merancang mendevelop pesawat dengan kasa. Kemudian N250 itu kita mendesain 100% ya. Itu tahun 80-90-an. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat di mana-mana di seluruh Indonesia itu gegap gempita aircraft itu masih ada. Di IPTDI itu masih mendevelop N219 ya. N219 itu adalah 2 mesin, 2 propeller dan 19 penumpang. Dan sekarang mau dikonversikan menjadi pesawat amfibi yang nanti bisa take off dan landing dari perairan ya, dari air, dari sungai atau dari laut. Kemudian kita lihat mahasiswa di seluruh Indonesia ini, terutama ITDA juga, itu telah dengan senangnya, dengan giatnya mendesain dan menerbangkan UAV ya, pesawat tanpa awak. Nah itu juga bagus sekali. Jadi nanti kita bisa menghemat satu pilot. Jadi pilotnya nggak usah terbang, pilotnya di ground saja untuk bisa menerbangkan pesawatnya. Jadi Wow, itu. masih bagus sekali ya. Oh ya Bapak, dengan pesawat yang tadi Bapak sebutkan, yang dirancang dengan almarhum Bapak Habibie, gimana tuh? Boleh nggak sih diceritain pengalamannya saat bergabung di tim itu? Jadi waktu di proyek N250 tugas saya adalah mendesain konfigurasi pesawat N250. Jadi konfigurasi itu adalah menentukan ukuran, besar, bentuk daripada pesawat secara keseluruhan ya, dari fuselage-nya, dari sayapnya, dari vertical horizontal-nya, dari propulsion, dari linggirnya. Setelah kita mendesain konfigurasinya, baru kita berikan kepada bagian-bagian yang merancang lebih detail, misalnya ke struktur, material, sistem, kemudian ke kokpit, ya sayap, aerodinamik, kontrol, performance, aerodinamik dan sebagainya. Begitu. Oh ya benar Bapak. Oh ya mengenai tim dengan almarhum Pak Habibie ini, gimana sih bisa bergabung dalam tim itu? Ketat nggak sih Pak persaingannya? Jadi kalau menurut yang saya rasakan, sepertinya hidup itu mengalir saja. Ya. Walaupun background saya dulu S1-nya teknik mesin, ya, tapi alhamdulillah saya bisa ikut tim inti untuk mendesain pesawat N250 dari segi aero configuration. Ya. Kemudian waktu dulu kita ada kerjasama dengan Boeing, MBB, Fokker, CASA, dan Airbus UK, itu juga saya diikutkan selama setahun. Ya alhamdulillah. Jangan, itu mungkin sudah rezeki saya. Benar-benar. Kalau rezeki nggak akan kemana, benar-benar. Betul. Oh iya Pak, mengenai perancangan nih, kalau perancangan pesawat itu perlu lisensi nggak sih? Jadi kalau kita aircraft design itu yang diperlukan adalah skill ya, skill keahlian. Kalau misalnya aircraft maintenance, misalnya maintenance engine, structure, sistem itu perlu license. Tapi kalau aircraft design itu yang diperlukan adalah skill, kecepatan berpikir, ketajaban untuk menentukan pilihan, kemudian juga pengalaman itu. Ya, jadi tidak diperlukan license. Jadi kalau kita kerja di pesawat-pesawat Airbus, Boeing itu sebetulnya yang diperlukan adalah skill, bukan ijazah ya. Ijazah perlu, tapi yang diperlukan sekali adalah skill. Tapi di negara kita ini sangat disayangkan, kertas itu masih lebih berharga daripada skill. Kadang-kadang orang yang lulusan S1 tapi punya skill yang bagus sekali, itu kadang-kadang tidak dilihat ya. Padahal mungkin dia sudah pengalamannya sudah banyak. Jadi kalau di luar negeri itu memang yang dilihat skill. Jadi hanya lulusan S1 aja sudah cukup. Asalkan dia punya skill, keterampilan yang dibutuhkan. Ya. Iya, benar Bapak. Setuju banget. 99%-nya harus skill ya Bapak? Ya, betul. Kecuali ya, kalau dosen itu harus S3 ya. Jadi kalau dosen itu lain. Tapi kalau sebagai aircraft engineer, aircraft designer itu skill yang paling penting ya. Oh ya Bapak.
mengenai software nih. Berapa sih minimal software yang harus dikuasai? Itu untuk contohnya saja, misalnya kalau Anda sebagai aerodynamic engineer, itu misalnya Anda menguasai CFD misalnya dari Fluent, ya CFD Fluent, ANSYS Fluent. Untuk struktur misalnya Anda menguasai Nastran. Ya. Untuk aircraft control system Anda menguasai misalnya MATLAB, ya MATLAB itu sudah cukup. Ya. Kemudian kalau untuk desain geometrinya, Anda mungkin perlu paham mengenai CAD, ya CATIA atau AutoCAD, ya. Kalau Anda di fabrication, Anda juga harus paham CAD/CAM, ya, Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacturing. Kalau Anda satu itu aja Anda kuasai secara profesional, Anda bisa melamar pekerjaan di Boeing dan Airbus. Jadi misalnya Anda paham mengenai penggunaan Fluent, paham mengenai penggunaan Nastran atau MATLAB atau CAD/CAM, Anda bisa langsung apply secara online ke Airbus atau ke Bombardier, ya, ke MBB, Fokker, ke Boeing. Insya Allah kalau Anda tunjukkan skill yang dibutuhkan, itu insya Allah akan keterima. Benar-benar. Oh ya Bapak, gimana sih cara kita, kan tadi Bapak bilang harus skill, dan skill. Gimana sih cara kita ngasah skill itu? Gimana Ya, Bapak? kalau misalnya masih mahasiswa, ya, misalnya mahasiswa di ITDA misalnya, contohnya yang gampang ya, S1. Nah itu kalau nggak salah bisa diasah melalui misalnya pada saat kerja praktek, pada saat tugas akhir, atau pada saat assignment pelajaran struktur aerodinamik atau pelajaran sistem yang lain. Ya. Jadi disitulah diasah step by step skill kita, kemudian nanti kita bisa merasakan kira-kira saya cocok di mana ya, di aerodinamik, di struktur, di sistem atau propulsion. Dari situlah nanti Anda menentukan pilihan pada saat mungkin tahun keempat, Anda harus sudah menentukan kira-kira saya mau menjurus kemana, apakah saya sekolah lagi S2 atau menjadi aircraft engineer, cukup S1 tapi punya skill yang mumpuni, ya. Mungkin di bidang aerodinamik, di bidang struktur atau sistem atau propulsion. Ya. Jadi harus ditentukan nanti kalau sudah tahun keempat, ya. Itu. Oh ya benar Semuanya Bapak. baik kalau diseriusi. Iya benar. Oh ya Bapak, aku mau nanya nih, Bapak itu kan baru ya di ITDA. Jadi apa sih yang akhirnya Bapak itu memutuskan untuk menjadi dosen di ITDA? Jadi begini ya, saya alhamdulillah sudah diberi rezeki kerja di pabrik pesawat IPTN, ngajar di luar negeri, sudah kenyang di Malaysia, di Dubai, di Saudi maupun di Inggris. Nah, sekarang pada saatnya pengalaman dan skill saya yang saya dapat dari selama hidup saya itu akan saya abdikan kepada bangsa dan negara saya, ya, melalui ITDA. Jadi jangan sampai saya bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau saya mau, mahasiswanya juga harus mau. Jadi kalau saya punya niat kuat, tapi mahasiswanya nggak ada yang kuat, ya nggak nyambung nantinya kan, bertepuk sebelah tangan. Jadi semuanya harus punya niat yang kuat untuk maju demi kejayaan bangsa dan negara. Itu. Oh ya benar-benar Bapak, setuju banget. Oh ya Bapak, kan di kampus kita sendiri nih untuk teknik dirgantara memiliki 3 konsentrasi. Kan banyak mahasiswa yang pengen ngambil perancangan nih, tapi takut karena adanya perancangan itu konsentrasi yang paling susah. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak kalau mahasiswa bilang perancangan itu konsentrasi yang paling susah? Gini, pengalaman saya bisa Anda lihat tadi di cerita saya bahwa saya ngambil tugas akhir S1 itu adalah aircraft design pesawat tempur sekelas F5 Tiger. Padahal background saya hanya teknik mesin umum. Anda lebih beruntung daripada saya sendiri. Background saya waktu itu S1 teknik mesin umum konstruksi. Sementara Anda sudah sudah menerima pelajaran yang berhubungan dengan pesawat terbang. Kenapa harus takut? Saya aja modalnya cuma teknik mesin berani merancang pesawat
tempur, dan memang diketawain waktu saya di Bandung itu diketawain. Tapi saya buktikan saya bisa, dan malah saya diberi hadiah oleh Pak Habibie sekolah S2 dan S3. Ya. Jadi itu suatu contoh bahwa Anda lebih beruntung dari saya. Jadi gak usah takut. Kalau memang ada yang berminat untuk serius di aircraft design, bisa datang ke saya, baik offline maupun online. Nah, sekarang mungkin online, nanti mungkin kalau sudah memungkinkan bisa offline. Saya akan senang hati membagi ilmu saya untuk generasi muda, ya. Karena ilmu itu kalau tidak diestafetkan, kalau saya mati ya hilang semua. Ya. Tapi kalau saya estafetkan, moga-moga masih berkesinambungan gitu. Ya. Jadi open, saya open saja, tidak usah takut, tidak usah merasa rendah diri. Saya justru senang kalau ada mahasiswa yang datang ke saya, bukan malah takut ya. Jadi saya ini di sini digaji ini untuk melayani mahasiswa, bukan untuk menjadi yang ditakuti ya. Jadi jangan kebalik ya. Jadi saya dibayar di sini untuk membantu mahasiswa, bukan untuk ditakuti ya. Jadi nggak usah takut, datang saja. Walaupun pertanyaannya itu sesuatu pertanyaan konyol, nggak masalah. Justru dari kekonyolan itu kadang-kadang muncul ide yang spektakuler. Ya, coba lihat di YouTube. Kadang-kadang dari ide gila, ide konyol itu kadang-kadang malah bisa lebih sukses. Ya, jadi nggak usah merasa berkecil hati, karena setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Allah itu Maha Pencipta. Ya, jadi jangan menyampaikan orang-orang yang berbeda dengan kita. Jadi kalau kita niat kita kuat, serius, insya Allah nggak ada masalah semuanya. Jadi be positif, ya. Benar-benar Bapak keren banget. Oh ya Bapak, kalau nggak salah nih, Pak Edi ini sedang mengerjakan proyek ya bersama mahasiswa ITDA, bukan begitu Bapak? Iya, jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa negara-negara dan kepulauan itu diperlukan penghubung, yaitu berupa pesawat ya. Pesawat yang kita rancang ini ya mungkin sekarang agak tersendat karena memang ada pandemi dan kita nggak bisa ketemu secara rutin. Jadi pesawat ini memang kita prioritaskan karena pesawat ini itu pesawat yang murah meriah. Kenapa murah meriah? Pesawat ini bisa terbang hanya dalam ketinggian sekitar 1 meter atau 2 meter dari permukaan air. Dan pesawat ini bisa memakai mesin mobil, tidak perlu pilot license, tidak perlu certification, tidak perlu airport yang mahal. Jadi seperti perahu yang dikasih sayap dan bisa terbang. Dia landing, take off dari air. Jadi cocok negara kita yang penuh dengan laut, penuh dengan sungai, jadi nggak perlu airport yang mahal-mahal. Jadi kenyamanannya seperti pesawat, karena kita terbang di udara, tetapi lebih murah ongkos operasinya dari pesawat terbang, ya. Tapi lebih nyaman daripada kapal, lebih nyaman dari kapal, lebih murah dari pesawat terbang. Jadi ini wing and ground effect ini sangat saya kira sangat cocok untuk kita kembangkan di sini. Moga-moga nanti kita bisa kerjasama antara dosen dan student, ya, nanti kita bisa wujudkan. Karena pesawat ini dengan teknologi yang kita punyai, insya Allah kita bisa buat di sini. Dari yang simple sampai nanti yang lebih complicated. Saya percaya itu insya Allah. Oh iya Bapak, aku doain semoga lancar dan proyeknya berhasil juga. Ada nggak sih Pak peluang rancangan pesawat ini dilirik dan diproduksi massal gitu? Nanti kalau kita sudah selesai dengan proposal kita, ya nanti bisa kita ajukan lewat Kemendikbud maupun lewat pemerintah, ya. Jadi insya Allah kita percaya diri. Dan kalau kita proposalnya bagus, insya Allah akan banyak orang yang akan membantu. Asal kita serius, ya. Oh ya benar. Optimis nomor 1, benar. Optimis, selalu optimis, ya. Be positif. Iya, be positif. Oke. Oh ya Bapak, aku pernah baca kalau seaplane ini cukup berbahaya. Menurut Bapak gimana dari segi landing, air atau dan sebagainya gitu? Jadi begini ya, kalau saya kasih contoh masalah accident. Kalau pesawat terbang yang seperti Airbus Boeing itu, dia kalau jatuh, ya dia jatuh saja. Jatuh dari ketinggian seperti kemarin yang Lion Air jatuh di Jakarta, ambyar semua, ya. Tapi kalau pesawat yang wing and ground effect ini, karena dia terbangnya hanya 1 meter atau 2 meter dari permukaan air, kalau dia ada masalah, dia tinggal turun di air saja, ya. Jadi tinggal turun di air, jadi perahu, enak kan? Jadi nggak akan
ada masalah. Jadi kalau dia ada problem di engine, misalnya dia tinggal turun ke air, jaraknya kan dengan air cuma semeter 2 meter. Kalau misalnya ada ombak, dia bisa naik sedikit untuk menghindari ombak. Jadi pesawat ini sangat fleksibel. Jadi kalau ada sistem yang rusak, bisa langsung landing di air. Ya. Keren-keren Bapak, keren. Jadi itu aman ya Bapak? Insya Allah aman. Semoga bisa terlaksana, semoga bisa disetujui dan diproduksi massal ya Bapak. Amin. 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 Oh ya Bapak, ini terakhir nih. Boleh nggak sih sebutin pesan-pesan untuk sobat udara semua, khususnya mahasiswa ITDA yang pengen ngambil perancangan tapi masih takut-takut gimana nih? Ya, jadi begini, kalau tentara itu mau perang, modal utamanya adalah berani, percaya diri. Kalau sebelum perang sudah takut kalah, itu sudah kalah sebetulnya. Jadi yang penting kita niat yang kuat, ya kan, persiapan yang matang, maju, insya Allah nggak usah takut. Insya Allah akan berhasil. Jadi yang penting jangan takut, ya. Bicarakan dengan dosen yang bersangkutan, ya. Kalau tidak ada komunikasi, ya takut-takutan. Maka disebutkan kan tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak pernah ngobrol sama dosennya, ya akhirnya sama-sama tidak tahu, tidak ada komunikasi, tidak tahu masalahnya, akhirnya takut-takut semua. Tapi kalau sudah komunikasi, kita discuss, insya Allah semuanya akan bisa ada solusinya. Jadi nggak usah takut. Kalau prinsip saya begitu, saya lebih senang bisa membantu mahasiswa. Saya akan berusaha tidak menyulitkan, tapi akan membantu demi kesuksesan mahasiswa. Karena dosen itu sebenarnya pelayan, jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu. Bener-bener. Oh ya Bapak, cukup sekian podcast kita pada kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi Bapak sudah menyempatkan hadir ke acara podcast kami. Aku senang banget udah bisa sharing-sharing pengalaman. Terima kasih ya Bapak. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oh ya, aku mau ngingetin juga nih buat Sobat Udara. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Teknik Dirgantara ITDA. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @HMDTD ITDA dan juga ITDA Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Tubing Dursina, selaku Ketua Himpunan Departemen Teknik Dirgantara periode 2020-2021. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Aeroport yang sudah mensukseskan program kerja Aeroport ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton setia Aeroport yang selalu mensupport acara ini dengan cara subscribe channel YouTube HMDTD tersebut. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Departemen Teknik Dirgantara periode 2020-2021. Mungkin hanya itu saja, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya dalam program kerja tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.